Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajeng Hana Pertiwi, mahasiswi PGSD semester 5 karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang verb and adverb. Yang pertama kita akan membahas tentang verb. Yang pertama, pengertian verb. Menurut Kamus Merriam-Webster, verb adalah suatu kata yang menunjukkan sebuah aksi, perilaku, ataupun peristiwa yang dialami subjek. Dalam bahasa Indonesia, verb biasanya disebut sebagai kata kerja. Ciri-ciri verb yang pertama terdapat akhiran v, yang kedua terdapat akhiran is, yang ketiga terdapat akhiran n, yang keempat terdapat awalan n, yang kelima terdapat kata bantu do dan atau das. Yang keenam terdapat kata bantu don't atau doesn't. Yang ketujuh terdapat tambahan s atau s apabila present tense. Yang kedelapan terdapat tambahan s atau d apabila past tense dan regular verb. Yang kesembilan terdapat tambahan kata bantu did atau didn't apabila past tense. Macam-macam kata kerja. Yang pertama, finite verb atau kata kerja biasa. Biasanya dipakai dalam kalimat tanya dan negatif. Perlu memakai kata kerja bantu do, does, atau did. Bentuknya dapat berubah oleh tense. Biasanya mempunyai bentuk-bentuk infinitive, present participle, gerund, past tense, present tense, dan past participle. Contohnya, kalimat pertama, kalimat infinitive. She reads a magazine. Dia membaca sebuah majalah. Kalimat yang kedua, kalimat present participle. Rudy is reading a magazine. Rudy sedang membaca sebuah majalah. Kalimat yang ketiga, does Rudy read a magazine? Apakah Rudy membaca sebuah majalah? Kalimat yang keempat, kalimat past tense. He read a magazine last night. Dia membaca sebuah majalah tadi malam. Kalimat yang kelima, kalimat past participle. He has read a magazine. Dia telah membaca sebuah majalah. Yang kedua, auxiliary verbs atau kata kerja bantu adalah kata kerja yang digunakan bersama-sama dengan kata kerja lain untuk menyatakan tindakan atau keadaan, tapi kita juga sering mengenalnya dengan to be and modals. Kata kerja auxiliary adalah is, are, was, were, do, does, did, has, have, had, can, could, might, will, would, shall, should, must, ought to, had better, need, dare. Linking verb atau kata kerja penghubung adalah kata kerja yang berfungsi menghubungkan antara subjek dengan komplemennya. Kata yang dihubungkan dengan subjek tersebut dinamakan subjek komplement. Jika kata kerja penghubung tersebut kita gantikan dengan be, am, is, are, was, dan lain-lain. Linking verbs yang umumnya adalah be, am, is, are, was, dan lain-lain, look, stay, appear, become, remain, taste, feel, seem, smell, grow, known, dan lain-lain. Contohnya, the student is smart. Siswa itu cerdas. He looks friendly. Dia laki-laki terlihat ramah. The cakes smell delicious. Kue itu baunya nikmat. Yang keempat, transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek adalah kata kerja yang memerlukan objek untuk melengkapi arti kalimat atau menyempurnakan makna kalimat. Kata kerja transitif diantaranya adalah drink, watch, read, feel, open, close, dan lain-lain. Contohnya, he watched the film. Kalimat ini tidak akan lengkap jika the film kita hilangkan. Orang lain akan bertanya-tanya, menonton apa? Maka watch atau menonton membutuhkan objek agar makna kalimat tersebut dapat dipahami.
Yang kelima, intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek karena sudah dapat dipahami dengan sempurna makna kalimat tersebut. Kata-kata kerja yang termasuk intransitive verb diantaranya adalah shine, come, sit, boil, sleep, fall, cry, dan lain-lain. Contohnya, the boy cries, anak laki-laki itu menangis. The child is sleeping, anak itu sedang tidur. Regular and irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk, tense, dan perubahan bentuk kata kerja itu secara teratur. Contoh perubahan kata kerja jenis ini sebagai berikut. Irregular verb adalah kata kerja yang mempunyai fungsi sama dengan regular verb, tetapi perubahan bentuk kata kerja ini secara teratur. Contoh perubahan kata kerja jenis ini sebagai berikut. Yang ketujuh, action versus stative verb. Action verb berupa kegiatan atau sesuatu yang terjadi. Misalnya play, bermain, eat, makan, drink, minum, dan lain sebagainya. Sementara itu, stative verb berupa kondisi yang cenderung tetap. Misalnya live, hidup, atau tinggal, need, membutuhkan, love, menyayangi atau mencintai, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu causative, yaitu kalimat yang menyatakan bahwa subjek tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Misalnya, I had my dress made at the tailor's, atau gaun saya dibuat di tukang jahit. Selanjutnya, kita membahas tentang adverb. Adverb adalah salah satu jenis kata yang di dalamnya menjelaskan sebuah tempat, cara, waktu, ataupun durasi dari suatu peristiwa yang terjadi, seperti slowly, there, now, tomorrow, twice a week, never, perfectly, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik adverb. Secara umum, terdapat beberapa ciri-ciri yang ada di dalam kalimat adverb yang dapat membedakannya dengan kalimat lain. Seperti, secara umum, frasa adverb ditambahkan dengan akhiran like, seperti happily, slowly, dan freely. Namun, tidak semua frasa adverb ditambahkan dengan akhiran li, seperti fast, well, dan lain sebagainya. Kalimat ini digunakan untuk menerangkan verba adjektif dan lain sebagainya, dan juga menerangkan sebuah tempat, cara, waktu, ataupun frekuensi. Selanjutnya kita membahas tentang macam-macam adverb. Yang pertama, adverb of manner atau keterangan cara. Manner adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah cara atau bagaimana pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Jenis kalimat adverb ini ditandai dengan menggunakan kata easily, fluently, slowly, seriously, dan lainnya. Contohnya, I can solve this math problem easily, atau soal matematika ini dapat mudah aku selesaikan. Why are you sweeping the floor so slowly? Mengapa kamu menyapu lantai itu lama sekali? Please complete this task seriously. Tolong selesaikan tugas ini dengan serius. Yang kedua, adverb of time atau keterangan waktu. Of time adalah sebuah kata yang digunakan untuk menerangkan waktu atau kapan suatu peristiwa itu terjadi. Adverb jenis ini biasanya terletak di bagian awal, tengah, dan juga akhir kalimat. Kalimat ini juga ditandai dengan adanya kata today, tomorrow, last night, next year, 2 years ago, dan lainnya. Contohnya, I just went to eat with him last night. Aku baru saja pergi makan dengan dia tadi malam. Kedua, tomorrow morning, my mother and I will go to the traditional market. Besok pagi, aku dan ibu akan pergi ke pasar tradisional. Ketiga, 2 years ago, I saw that it was a success. Pada 2 tahun yang lalu, aku melihatnya sudah sukses. Yang ketiga, adverb of frequency atau keterangan durasi. Of frequency adalah salah satu kata adverb yang digunakan untuk menerangkan seberapa sering peristiwa atau suatu hal tersebut dilakukan atau terjadi. Jenis kalimat ini ditandai dengan adanya
kata always, seldom, never, often, sometimes, usually, dan lainnya. Contohnya, Lina never eats on time. Lina tidak pernah makan tepat waktu. Andre sometimes delirious murdered during sleep. Andre terkadang mengigau tidak karuan saat tidur. Kinar always studied hard, so she got good grades. Kinar selalu belajar dengan rajin sehingga ia mendapatkan nilai yang bagus. Yang keempat, adverb of certainty, keterangan kepastian. Of certainty adalah sebuah kata yang digunakan untuk memberikan kepastian atau keyakinan terhadap seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Jenis ini ditandai dengan adanya kata surely, obviously, definitely, probably, possibly, maybe, really, and probably, dan lain-lainnya. Contohnya, maybe nothing will happen tonight. Mungkin tidak akan terjadi apa-apa malam ini. He must really love you. Dia pasti sangat mencintaimu. 5. Adverb of place atau keterangan tempat. Of place adalah sebuah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan tempat dari suatu peristiwa yang terjadi ataupun berada. Jenis kalimat ini ditandai dengan adanya kata here, there, below, near, in front of, behind of, under, inside of, dan lainnya. Contohnya, I really like being in this flower garden. Saya sangat suka berada di taman bunga ini. The girl is sitting behind my house. Anak perempuan itu bersembunyi di belakang rumah saya. Answer all the question below correctly. Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan benar. 6. Adverb of degree atau keterangan derajat. Of degree adalah sebuah kata yang digunakan untuk menyatakan seberapa kuantitatif suatu peristiwa yang sudah terjadi. Jenis kalimat ini ditandai dengan adanya kata very, enough, rather, fairly, nearly, pretty, late, dan lain-lainnya. Contohnya, Vishal is a very handsome man. Vishal adalah pria yang sangat tampan. 2 glass of juice a day is enough for me. 2 gelas jus sehari sudah cukup bagiku. Your semester test score are very well. Nilai ujian semester kamu cukup baik. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.